Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febru Herdianto. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial instalasi Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Di sini saya sudah melakukan setting pada VirtualBox dengan menggunakan ISO Ubuntu versi 20.04, di mana pada settingan ini saya menggunakan RAM 5GB, kemudian dengan harddisk 20 GB, dan kemudian dengan video memori 16 MB, serta dengan sistem operasi Linux Ubuntu 20.04.3 desktop. Kemudian lalu kita play. Untuk memulainya, ini adalah tampilan sistem operasi Ubuntu ketika sedang proses bootable. Kita bisa menunggunya. Kecepatan ini tergantung dengan memori yang kita setting pada VirtualBox serta harddisknya. Ini adalah tampilan utama ketika kita melakukan instalasi Linux Ubuntu. Di sini terdapat welcome page yang terdiri dari beberapa menu, yaitu try Ubuntu dan install Ubuntu. Fungsi ini, pada monitor ini kita juga dapat melakukan beberapa pilihan bahasa yang akan kita pilih ketika melakukan instalasi ini. Ketika kita melakukan pilih install Ubuntu, jadi kita akan melakukan langsung proses ke instalasi. Try Ubuntu adalah ketika kita ingin melihat live preview dari Linux Ubuntu. Kita pilih Try Ubuntu untuk menampilkan live previewnya. Seperti ini adalah tampilan dari Linux Ubuntu pada live previewnya. Kita dapat melakukan beberapa pengecekan mulai dari start menu, kemudian bisa melihat dari file manajernya. Kita bisa melakukan double klik pada file manager. Setelah itu, di file manager juga terdapat ada desktop, dokumen, download, music, pictures, dan video. Setelah itu kita bisa melakukan pembukaan Mozilla Firefox default, dan kita close. Selanjutnya, mohon maaf. Selanjutnya kita melakukan instalasi secara langsung pada Ubuntu. Kita bisa menekan icon atau menu yang ada di sebelah kiri atas. Ini adalah tampilan awal dari instalasi Linux Ubuntu. Pertama, kita memilih bahasa ketika ingin melakukan instalasinya. Bahasa apa yang kita pilih? Di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Dan klik continue. Di keyboard layout, kita dapat menentukan keyboard apa yang ingin kita gunakan. Di sebelah kiri saya menggunakan English US, dan sebelah kanan English US. Kita juga dapat melakukan pengecekan keyboard apakah berfungsi dengan baik di sistem operasi Linux. Di sini saya menekan keyboard OK, Febro. Kemudian klik continue. Nah, di sini terdapat update and other software. Ada dua menu pilihan, yaitu normal installation dan minimal installation. Pada normal installation, secara otomatis Linux Ubuntu akan melakukan instalasi, yaitu web browser, utilities, office software, games, dan media player. Untuk pilihan minimal installation, secara otomatis Ubuntu hanya akan menginstal web browser dan basic utilities. Berbeda dengan normal installation yang memiliki aplikasi lengkap, yaitu ada office software dan media players yang disediakan oleh Ubuntu. Di sini terdapat other option, yaitu download update while installing Ubuntu. Kita checklist.
Jika sudah, kita klik continue. Ya, di sini ada installation type. Yang pertama ada erase disk and install Ubuntu, yaitu ketika kita memilih option ini, Ubuntu akan secara otomatis melakukan instalasi dan membagi hard disk dengan beberapa partisi yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada something else. Something else yaitu kita dapat melakukan atau mempartisi hard disk sendiri dengan apa yang kita mau. Seperti /root, ada /home dan Linux Webs. Kemudian klik continue. Di sini ada installation type. Terdapat hard disk yang telah saya setting sekitar 20 GB pada partisi /dev SDA, kemudian klik new partition table pada dev SDA, kemudian klik continue. Ya, di situ terdapat free space sebanyak 21 GB. Ya, di sini diklik kanan pada free space-nya, ada icon plus. Dan pada sistem operasi Linux terdapat beberapa partisi yang diperlukan, yaitu ada /root yang berfungsi untuk menyimpan semua file sistem yang ada di Linux. Kemudian ada /boot, ada /home, /tmp, /usr, dan var. Sistem operasi Linux menggunakan 3 partisi, yaitu /root, /home, dan Linux Web. /home digunakan untuk menyimpan beberapa file seperti dokumen, download, music, pictures, dan video. Kemudian kita bisa melakukan setting pada konfigurasi partisi. Kita akan membuat 10 GB untuk /root untuk menyimpan semua file sistem. Kita ketik 10.000. Kemudian file tab-nya kita pilih primary. Use as-nya kita menggunakan extended 4 karena partisi pada Linux hanya bisa menggunakan extended 4, bukan NTFS. Kemudian mount point-nya kita bisa menggunakan / atau root, kemudian klik OK. Pada free space selanjutnya kita klik icon plus, kita setting untuk membuat /home-nya sebanyak 6 GB. Kemudian tab of use new partition-nya kita pilih primary. Kita bisa menggunakan logical atau primary. Use as-nya kita menggunakan extended 4 sama seperti root. Mount point-nya kita pilih /home. Pada free space selanjutnya atau free space terakhir kita menggunakan Linux Web. Linux Web use as-nya kita menggunakan swaps area. Linux Web ini adalah untuk menyimpan atau membuat memori bayangan pada sistem operasi Linux. Kemudian kita klik OK. Pada poin ini, untuk melakukan instalasi pada file Linux atau sistem operasi Linux, kita harus menggunakan / pada mount point-nya karena untuk menyimpan beberapa file sistem. Kita tidak boleh menginstal di /home ataupun di Linux Web. Jika kita memilih pada /dev SDA atau partisi hard disk utama, maka semua file akan keinstall dan tidak ada /home ataupun Linux Web. Jadi semua 20 GB tersebut akan menjadi root. Kita pilih yang extended 4 SDA 1, klik install now. Kemudian di sini terdapat preview partisi yang setelah kita buat. Ada 3 partisi, yaitu /root, /home, dan Linux Web. Kemudian klik continue. Where are you? Di sini kita dapat menemukan area di mana kita berada. Berhubung saya di area Jabodetabek, saya menggunakan pilihan Jakarta. Di sini terdapat 3 kota, yaitu Makassar dan Jayapura. Kita pilih Jakarta, kemudian klik continue. Who are you? Di sini kita akan menentukan identitas pada sistem operasi yang digunakan. Your name. Di sini saya akan memasukkan nama saya.
yaitu Februardianto. Your computer names, saya menggunakan Febro-PC. Pick username, saya menggunakan Febro. Kemudian choose a password, saya menggunakan Febro agar lebih mudah dan mudah diingat. Confirm your password, kita ulangi password yang telah dibuat. Di sini terdapat dua tipe login pada Linux. Yang pertama, login automatically atau require my password to login. Login automatically, jadi ketika kita melakukan pembukaan pada laptop dan memilih sistem operasi Linux Ubuntu, mereka akan melakukan login secara otomatis tanpa harus melalui proses login. Saya menggunakan require my password to login. Kemudian klik continue. Ya, di sini adalah proses di mana sistem operasi Ubuntu sedang di-copy kepada hard disk kita. Waktu ini membutuhkan sekitar 15 menit. Jadi kita bisa melakukan copy, mungkin masak, dan lain sebagainya. Kita bisa tunggu. Di sini proses instalasi Ubuntu telah selesai. Terdapat dua pilihan menu, yaitu Continue Testing dan Restart Now. Saya akan memilih Restart Now. Setelah kita tekan Restart Now, PC akan melakukan restart otomatis dan menggunakan Linux Ubuntu. Di sini terdapat user yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nama Februardianto. Kemudian kita klik, kita masukkan password yang telah dibuat pada menu instalasi, dan tekan enter. Di sini instalasi Ubuntu telah selesai. Kita diminta untuk melakukan connect akun pada Ubuntu single sign on. Ada Google, kemudian ada Nextcloud, dan ada akun Microsoft. Dan kita skip saja. Kemudian ada Live Patch, kita next. Udah ada Help Improve Ubuntu, kita next saja. Pilih yes. Kemudian ada privacy, kita next. Ya, di sini proses setting telah selesai, kemudian klik done. Setelah semua settingan telah selesai, di sini saya akan melakukan percobaan membuka LibreOffice, yaitu aplikasi dokumen pada sistem operasi Linux. Kemudian klik OK. Ya, aplikasi LibreOffice Writer telah selesai dibuka. Kita bisa melakukan pengetikan dokumen. Saya mengetik Februardianto, kemudian NIM 3120. Dan mata kuliah sistem operasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.